Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pagi ini akan kita mulai pelajarannya ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, baik Ananda, pada pertemuan yang pertama kali ini, dalam pembelajaran ibadah, kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Baik, dalam pembelajaran keutamaan sholat berjamaah, adapun poin-poin penting yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Kedua, syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu kriteria seorang makmum. Dan yang keempat yaitu keutamaan sholat berjamaah. Baik, kita bahas yang pertama yaitu pengertian sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat berjamaah paling sedikit dilakukan oleh 2 orang. Nah, sholat berjamaah dapat dilakukan di rumah, di surau, masjid, ataupun tempat lainnya. Nah, hukum melaksanakan ataupun melakukan sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang ditekankan atau lebih baik untuk dilaksanakan. Nah, adapun hal-hal yang menyebabkan diperbolehkannya untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi bencana alam. Nah, di saat terjadi bencana alam, kita boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua yaitu ketika sakit. Nah, sakit ini sakit yang bagaimana? Yaitu apabila kita dalam keadaan dioperasi. Nah, yang ketiga yaitu menyelesaikan buang air besar atau air kecil terlebih dahulu, tidak menahannya saat akan sholat. Dan yang keempat, ketika lapar dan ada hidangan telah siap tersedia, nah boleh kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ini khusus untuk yang berpuasa. Ya, lalu yang kelima, ketika bahaya mengancam karena harus menyelamatkan jiwa sendiri. Itu dia hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kita lanjutkan. Syarat menjadi imam sholat berjamaah. Yang pertama, lebih paham tentang ibadah sholat. Yang kedua, memiliki banyak hafalan surah-surah dalam Al-Quran. Ketiga, fasih dalam membaca bacaan sholat. Yang keempat, memiliki tingkat kedewasaan lebih daripada jamaah lainnya. Dan yang kelima, tidak mengikuti gerakan sholat orang lain. Dan yang keenam adalah laki-laki. Jika semua makmum adalah wanita, maka imam boleh perempuan. Lalu kriteria makmum. Nah, untuk kriteria makmum ada 8 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niat dalam hati untuk sholat berjamaah. Yang kedua, berada satu tempat dengan imam. Yang ketiga, lelaki dewasa tidak boleh menjadi makmum dari imam perempuan. Yang keempat, jika imam batal, maka seseorang makmum maju ke depan untuk menggantikan peran sebagai imam. Yang kelima, jika imam lupa jumlah rakaat, salah gerakan dan bacaan sholatnya, maka makmum pria mengingatkan dengan membaca subhanallah dan tepuk tangan bagi yang perempuan. Lalu yang keenam, posisi makmum harus berada di belakang imam. Ya, lalu yang ketujuh, melakukan gerakan sholat yang sama dengan imam. Dan yang kedelapan, jika datang terlambat, maka makmum akan menjadi masbuk yang boleh mengikuti imam dengan mengikuti gerakan yang sama seperti makmum lainnya. Dan setelah salam, masbuk harus menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu dapat melatih diri untuk terbiasa disiplin. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk bersatu. Yang ketiga, mengajarkan umat Islam untuk mematuhi pemimpin. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap umat Islam secara keseluruhan. Dan yang kelima, berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dan mendapat 27 derajat kebaikan.
Baik Ananda, itu pembahasan kita tentang keutamaan sholat berjamaah. Semoga dapat memberi manfaat dan Bunda ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.